Amerika Serikat dan Rusia sepakat membangun kembali dialog militer tingkat tinggi. Kesepakatan ini menjadi yang pertama dalam lebih dari 4 tahun terakhir. Langkah ini muncul di tengah upaya diplomatik untuk meredakan konflik di Ukraina. Pemerintah Amerika Serikat dan Rusia menilai dialog militer langsung perlu diaktifkan kembali. Kedua pihak menyebut komunikasi ini penting untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan. Kesepakatan ini disampaikan pada hari Kamis. Komunikasi militer tingkat tinggi antara kedua pihak sebelumnya terhenti pada akhir tahun 2021 saat hubungan Washington dan Moskwa memanas. Kondisi ini terjadi menjelang operasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekankan komitmennya untuk mengakhiri konflik. Trump sejak awal menyatakan dirinya menginginkan penyelesaian cepat. Beberapa gagasan damai yang diajukan dinilai memberi keuntungan strategis bagi Moskwa. Sementara itu, Komando Eropa Amerika Serikat menyatakan saluran ini akan menyediakan kontak militer ke militer secara konsisten. Kontak tersebut akan digunakan saat para pihak melanjutkan upaya menuju perdamaian jangka panjang. Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan pejabat militer senior di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jenderal Amerika Alexus Grinkewich hadir dalam pembicaraan tersebut. Seiring dibukanya kembali dialog militer, pembicaraan Ukraina dan Rusia juga berlanjut yang telah memasuki tahap kedua perundingan. Putaran kedua negosiasi dimediasi oleh Amerika Serikat dan berlangsung di Abu Dhabi. Hasil paling konkret dari pembicaraan tersebut adalah pertukaran tahanan besar-besaran. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyatakan total 314 tahanan ditukarkan. Pertukaran ini menjadi yang pertama dalam 5 bulan terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan sebagian tawanan telah ditahan hingga hampir 4 tahun. Ia juga menyatakan putaran pembicaraan selanjutnya akan segera dilaksanakan. Amerika Serikat menilai diskusi berlangsung konstruktif dan berfokus pada perdamaian jangka panjang. Meski diplomasi berjalan, pertempuran masih terjadi di garis depan. Garis konflik membentang sepanjang lebih dari 1.200 km. Serangan udara dan drone dilaporkan terus terjadi menjelang dan setelah pembicaraan. Presiden Zelensky menyebut sekitar 55.000 prajurit Ukraina tewas dalam pertempuran. Lembaga pemantau internasional menyatakan korban di pihak Rusia juga sangat besar. Ratusan ribu prajurit dari kedua pihak dilaporkan tewas, terluka, atau hilang. Meski mencapai hasil, namun nasib wilayah Donetsk Timur menjadi salah satu isu paling rumit. Moskwa menginginkan penarikan pasukan Ukraina dari seluruh wilayah tersebut. Sementara Kiev menolak penarikan sepihak dan menginginkan konflik dibekukan di garis depan saat ini. Ukraina menyatakan keinginan untuk mengendalikan pembangkit listrik nuklir Zaporizhzhia. Fasilitas itu saat ini berada di wilayah yang dikuasai Rusia. Moskwa menyatakan terbuka terhadap kerjasama internasional, namun menegaskan klaim kepemilikan. Dialog militer Amerika Serikat dan Rusia menandai perubahan penting dalam hubungan kedua negara.
Setelah lebih dari 4 tahun terputus, saluran komunikasi kembali dibuka di tengah konflik Ukraina. Langkah ini tidak langsung mengakhiri perang. Namun, dialog militer memberi ruang untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi risiko eskalasi. Kesepakatan ini juga menjadi penopang bagi proses diplomasi yang lebih luas, termasuk pembicaraan Ukraina dan Rusia yang mencatat hasil konkret melalui pertukaran tahanan. Meski demikian, hasil akhir dialog militer ini akan sangat ditentukan oleh perkembangan di lapangan. Selama pertempuran masih berlangsung, dialog menjadi alat pengendali risiko, bukan jaminan perdamaian.